wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian syarhu salah satil usul, penjelasan 3 pilar utama. Sekarang memasuki bab ma'rifatun nabiyyi. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa ma'rifatun nabi itu adalah mengenal Rasulullah SAW yang berkonsekuensi kepada penerimaan risalah yang dibawa beliau berupa petunjuk dan agama yang benar, membenarkan terhadap berita yang beliau sampaikan, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga bertahkim kepada syariatnya dan ridho terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya surat An-Nisa ayat 65, kemudian surat An-Nur ayat 51, juga An-Nisa ayat 59 dan An-Nur ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demikian demi Tuhanmu, maka mereka semua takkan sempurna imannya sehingga mereka menjadikan kau hakim, pemutus perkara dalam perkara yang syajara bainahum, terjadi perselisihan di antara mereka. Sikap kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati mereka tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka terhadap apa yang kau putuskan, serta mereka bersikap taslim sebenar-benarnya. Di dalam ayat yang lain dikatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang beriman itu apabila mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum, menetapkan hukum di antara mereka, maka sikap mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar putusan itu dan kami menaatinya. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ikhwatu iman, kita sebagai kaum beriman, sekurang-kurangnya kita mengaku beriman, maka sikap-sikap yang terurai dalam ayat yang tadi dibaca itu harus berwujud dalam kenyataan keseharian kita. Gak boleh kita ada rasa berat terhadap putusan Rasulullah SAW umpamanya, atau merasa enggan untuk melaksanakannya. Melainkan kita harus siap siaga dan siap melaksanakan. Sikap yang digambarkan di dalam ayat ini yaitu sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat. Nah itu. Jadi ketika ada perselisihan, ada persengketaan yang kita alami, yang kita hadapi, kita lihat aturan Allah dan Rasul-Nya tentu yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Maka sikap kita tidak boleh mempunyai pilihan yang lain, atau tidak boleh kita memilih pilihan yang lain. Kita harus
langsung menerima putusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat berikutnya yang dikutip di sini, yaitu surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih, tanaju itu artinya bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Farudduhu, maka kembalikanlah perkara itu ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Tentu yang dimaksud kepada Al-Quran dan hadis. Nah ini dalil ikhwatul iman bahwa sumber hukum Islam itu dua, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Ingat ayat ini ya. Apa dalilnya bahwa kita harus berhukum hanya kepada Al-Quran dan hadis? Karena Allah menyatakan fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, apapun perkara itu, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah antum sebagai thalabul ilmi ya di Ma'had Tahfidz berharap mengerti dan memahami kandungan apa yang antum hafalkan. Maka ahsan, lebih baik ketika antum setelah menghafal itu coba perhatikan terjemah dan tafsirnya. Apa yang kalian hafalkan itu ya. Supaya nanti terwujud dalam amaliyah keseharian. Sayang kalau kemudian antara apa yang kalian hafalkan dengan apa yang diperbuat oleh antum tidak nyambung gitu. Misalkan kalau antum baca wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, itu perintah apa coba? Tahajud. Jadi penghafal Quran sekurang-kurangnya rajin bertahajud. Gitu. Kenapa? Karena antum baca, antum talar gitu ya ayat tersebut dalam surat Al-Isra kalau nggak salah ya. Fatahajjat bihi itu segatnya adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Itu langsung Allah perintahkan antum bertahajudlah gitu. Nafilatalak walaupun hukumnya hanya nafilah atau nawafil, artinya hukumnya sunnah. Nah, namun lihat apa faidah dari tahajud itu? Asa ayyab asaka maqaman mahmuda. Ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah akan mengangkat yang rajin tahajud, dalam konteks ini kalau lihat ayatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke makom yang terpuji. Maka kita kalau rajin melaksanakannya, insya Allah masuk ke makomam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Gitu. Jadi ada baiknya kalau antum setelah hafal satu surat atau satu ayat atau sekelompok ayat, coba terjemahnya perhatikan gitu. Dan salah satu metode supaya gampang menghafal itu diantaranya memahami kandungannya gitu. Itu salah satu metode supaya antum gampang menghafal. Ayat itu bercerita apa gitu, dipahami gitu. Apalagi kalau melihat tafsirnya, lebih hebat lagi gitu ya. Sekurang-kurangnya terjemahlah gitu, dibaca gitu, supaya bersesuaian apa yang dihafalkan dengan apa yang diamalkan gitu. Insya Allah semakin bertambah barokah ilmunya. Kemudian dalam ayat berikutnya yang dikutip oleh pengarang atau oleh pemberi syarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, surat An-Nur ayat 63. Ini ancaman ketika orang tidak mau beriman. Namun tadi terjemahnya belum kita lengkapi. Fa in tanajatum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sikap yang lebih baik, yang terbaik dan lebih baik akibatnya. Yaitu kita bisa melaksanakan perintah Allah dalam hal perselisihan masalah dengan merujuk kepada dua sumber utama, Al-Quran dan hadis gitu. Maka kalau sudah menghafal Quran, tingkatkan pada menghafal hadis. Minimal arba'in an-nawawiyah umpamanya, 40 hadis lebih kurang, itu antum hafalkan gitu. Kalau masalah hukum antum hafalkan Bulughul Maram. Nah, itu hadis-hadis tentang hukum. Kalau tentang akhlak, baca Riyadhus Shalihin. Itu tentang pembersihan jiwa. Nah, itu minimal ya, kitab-kitab hadis itu seperti itu yang antum targetkan dihafalkan gitu. Setelah menghafalkan Al-Qur'an. Supaya nanti dengan dua pedoman itu sebagaimana dijanjikan dalam satu riwayat, taraktu fikum amrayni lan tadiru ma tamassakum bihima abadan au kama qala. Jadi aku tinggalkan untuk kalian, kata Rasul, dua perkara, dua pusaka, dua warisan yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pantas kalau sudah menghafalkan Al-Quran, hafalkan hadis. Targetnya seperti itu, ya. Atau sembari sekarang hafal hadis, hafal Quran, menghafalkan juga hadis boleh gitu. Atau mau satu persatu Quran dulu diutamakan, diprioritaskan, enggak. Nah, kalau sudah selesai langsung menghafal hadis gitu. Orang yang menyelisihi Rasulnya maka diancam akan mengenai fitnah. Yaitu surat An-Nur ayat 63, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah waspada, hati-hati, mawas diri siapa orang-orang yang suka menyelisih perintahnya. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kan konteksnya adalah ma'rifatun Nabi, ya. Jadi domirhunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Antusibahum fitnatun, bisa jadi fitnah menimpa mereka, au yusibahum adabun alim, atau siksa yang pedih yang menimpa mereka. Ya, itu akibat menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita baca di dalam beberapa literatur, baik yang klasik ataupun yang modern, akibat-akibat yang diderita oleh orang yang menyelisih perintah Rasul. Terakhir kita dengar ada kartunis yang pernah membuat kartun Rasulullah SAW, orang Swedia. Nah, itu akhir hayatnya ternyata benar-benar dihinakan oleh Allah. Ya. Itu terbakar kan? Ada itu orang Swedia, ya. Kalau tidak salah siapa namanya, pernah dengar beritanya? Baru-baru kemarin ya, gitu. Baru lah. Jadi berita up to date, ya, berita up to date. Kalau tidak salah, ya itu kemarin ya, ada berita bahwa kartunis dia orang yang pernah membuat karikatur Nabi. Itu penghina-penghina seperti ini ya akan merasakan akibatnya gitu dari apa yang mereka lakukan, ya. Kejahatan tidak ada balasan kecuali akan merasakan akibat kejahatan pula. Di mana ya saya dapatkan postingannya? Itu bagi yang ya ini kan orang ini tidak beriman ya, orang kafir lah wajar. Maka nanti nih beritanya. Pembuat kartun Nabi Muhammad SAW tewas kecelakaan mobil. Kartunis Swedia yang membuat karikatur Nabi tewas terbakar kecelakaan. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya. Kita harus wajib tahmid. Itu hari Senin ya. Saya bacakan beritanya. Seorang kartunis Swedia bernama Ralf Hesenya macam kita. Lain bahasa Sunda ya mah. Lars Pelek. Buka kitu luka kumaha ya macana.
yang pernah membuat kartun Nabi Muhammad tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Pilot diketahui, bukan pilotnya, pilot. Dikali hidup di bawah perlindungan polisi sejak kartun kontroversi itu sudah lama. Yang dibuatnya tahun 2007. Berapa tahun coba dia tersiksa perasaannya. 20, ya kan sekarang 21 ya. Berapa? 15 tahun. 14 tahun menderita dia. Dihantui rasa was-was. Karena orang seperti ini kan banyak yang ingin membunuh ya. Lalu memicu banyak ancaman pembunuhan. Nah, gitu. Itu kan, jadi dia buat kartun karikaturnya 2007. 14 tahun kemudian kok indah. Kan puas gitu. Seperti dilansir AFP Senin 4 November 2021, kepolisian Swedia mengkonfirmasi bahwa pilot yang berusia 75 tahun kolot ya. Aki-aki kolot tewas saat mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan sebuah truk pada Ahad 3 November. Berarti kan baru 3 hari yang lalu ya. Waktu setempat, 2 polisi yang bertugas mengawalnya juga tewas terbakar dalam kecelakaan itu. Nah itu. Jadi orang-orang seperti ini akan menderita di dunia sebelum di akhirat. Mereka puas di dunia. Mereka tertawa menghina Rasul. Ternyata sebelum dia masuk ke alam akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan. Jangankan Rasul ya, orang-orang soleh yang teraniaya, tersakiti gitu. Itu rata-rata matinya itu tidak terhormat gitu. Makanya waspada, kata ya ini kan firman Allah, fal yahdalil ladina yukhalifuna an amrihi. Waspadalah, hendaklah waspada, hendaklah hati-hati, hendaklah takut orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul. Antusibahum fitnatun, bisa jadi dia akan ditimpa fitnah, au yusibahum adabun alim, atau siksa yang pedih. Maka kita terhadap Al-Quran, Al-Hadis, sikap kita itu sami'na wa ata'na. Kita dengar, kami taat. Bahkan ada perintah dalam hal apapun ya, termasuk kepada pemerintah kan itunya, itu sam'an wa ta'atan fima ahaba wa kariha. Kita dengar dan kita taat dalam perkara yang kita sukai ataupun kita benci. Terhadap pemerintah saja seperti itu, supaya pemerintah tidak menyuruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taat, apalagi langsung perintah Allah dan Rasulnya. Seperti ibadah, bagi sebagian orang itu berat, berat ibadah itu. Salat tepat waktu berjamaah itu berat, luar biasa. Tapi kalau futsal itu senangnya luar biasa. Coba kalau kita bandingkan, kira-kira lebih capek futsal atau lebih capek salat berjamaah? Salat berjamaahnya dah tebak barerat itu salat berjamaah teh. Ai di futsal mah aduh. Ai futsal sabaraha jam futsal? Aya 1 jam setengah. Aya nya ai salat berjamaah sabaraha jam? Mah mungkin paling 10 menit. Tapi kenapa orang berat untuk berjamaah? Nah itulah masalahnya. Jadi tanpa hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya tuh serius memohon pada Allah, memohon taufik dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu memohon taufik supaya kita istiqomah dalam jalan yang benar yang Allah ridhoi. Antum berbahagia sebetulnya ada di lingkungan orang-orang yang soleh, ya. Lingkungan di mana Al-Quran jadi pedoman, Al-Quran menjadi keseharian, Al-Quran dibacaan sehari-hari, akrab dengan Al-Quran. Itu berat sebetulnya bagi orang-orang itu. Ya, kesempatan seperti ini jangan disia-siakan, lebar gitu. Ya, lebar kalau menurut hemat saya. Kalau antum tidak sampai menghayati kondisi seperti ini, coba antum gaul di luarnya, waduh power tuh. Kejahatan-kejahatan di luar itu luar biasa. Anak-anak bocah seperti antum itu sudah mengenal narkoba, gitu. Mengenal pergaulan bebas, mengenal kekejaman jalan raya. Gitu. Ya, anak-anak pang itu kasihan kalau saya mentafakuri ya. Coba untuk jalan-jalan saja mereka itu harus megat mobil, ya, gitu. Truk dipegat. Itu teh meureun teu boga ongkos. Ari ulin aya yang ongkos eueuh kan karunya. Ya, belum lagi kalau kita
mikirkan makannya atau sebagainya. Nah, itu kan pergaulan di luar ini, berat sekali antum. Ya. Berat, orang lain mah berat menghadapi hidup teh. Antum mah ada di suatu lingkungan yang bi'ah atau lingkungan ini sudah kondusif gitu, sudah baik. Tinggal antum adaptasi dengan kebaikan, menjadi orang baik gitu, menjadi orang baik. Ya. Kata Rasulullah SAW, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Bukhari. Hadis riwayat Bukhari mengatakan orang muslim itu orang yang dimana orang muslim lain itu merasa aman dari kejahatan dirinya, baik lisan maupun tangannya. Karena Islam itu dari salima secara bahasa gitu. Jadi muslim itu di samping kita melaksanakan rukun Islam, sikap dan akhlak kita juga memberikan keselamatan. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin itu dari kalimat amina, aman. Jadi orang mukmin itu orang yang memberikan aman kepada orang lain. Nah, ini harus dipahami karena antum hamalatul Quran kategorinya. Hamalatul Quran itu antum pembawa Al-Quran. Antum itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk melihara kitab sucinya dengan hafalan Quran. Sayang kalau kemudian ini dianggap biasa-biasa gitu. Itu ada kesempatan istimewa. Karena orang lain berat. Sekedar baca Quran saja berat orang lain. Baru Iqra 1, Iqra 2. Padahal sudah dewasa gitu kan. Keinginan menjadi khotib, baca Quran, itu bisa kan karunya. Antum sejak kecil sudah dibiasakan, sudah bahkan dididik ya, baca Quran dengan makhraj yang benar, dengan tahsin yang benar. Tinggal antum serius lah menempatkan diri bahwa saya adalah hamalatul Quran. Saya adalah pembawa Al-Quran. Maka adab dan akhlak antum itu harus mencerminkan Al-Quran. Karena ma'rifatun Nabi itu, ya, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi itu ujung-ujungnya bagaimana kita menapaki jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Bukan soal akidah di ibadah saja, sampai pula kepada masalah akhlak dan muamalah. Itu semua aspek yang nilainya positif. Itu kita tiru dari Nabi, nggak ada yang negatif, semua positif. Hanya sekurang-kurangnya nilai-nilai akhlak, muamalah itu yang mungkin ini keseharian kita, tapi Rasul telah memberikan tuntunan dan contoh teladan. Nah, maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para sahabat juga demikian. Kalau antum lihat akhlak mereka di dalam tarikh-tarikhnya, indah sekali. Saling menyayangi, ya, saling menolong, saling memaafkan, indah sekali. Kenapa? Karena mereka dididik di bawah naungan Al-Quran, sehingga akhlaknya Al-Quran. Qala Imamu Ahmadu rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ini pendapat beliau ya, Imam Ahmad, terkait dengan surat An-Nur ayat 63, bahwa orang yang menyelisih perintah Rasul diancam akan turun fitnah, ujian, huru hara. Atadri mal fitnatu, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Ketika kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menyelisihinya, maka beliau mengatakan al fitnatu asyirku. Fitnah yang paling besar yang dikatakan surat An-Nur ayat 63 itu ada perbuatan syirik. Orang yang disebut musyrik. La'allahu ida roda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbi sayun minal jaigi payuhlika. Bisa jadi ketika ia mengembalikan sebagian ucapannya itu, dia akan mendapati sesuatu dari kesesatan yang akan membinasakannya. Artinya kalau pendapatnya itu menyelisihi pendapat Rasulullah, nah pendapatnya itu yang akan menyeret dia kepada kesesatan gitu. Kalau bahasa kita kaitan dengan agama, ya, ada orang yang membuat aturan baru, maka disebutnya muhdas, perkara yang baru-baru diada-adakan. Dan setiap muhdas itu kata ya sebuah hadis, iyyakum wal muhdatsatal umur, hati-hati kalian dengan perkara yang baru-baru, yang perkara yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dalatin finnar. Ada juga hanya sampai kalimat wa kullu bid'atin dolalah gitu. Hadirin umat iman, jadi Rasul mengatakan hati-hati kalian terhadap perkara yang diada-adakan dalam masalah agama, perkara yang tidak ada contohnya. Sebab perkara yang baru itu, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu fitnah yang akan didapati oleh orang yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, baik ibadah, muamalah, akidah gitu. Itu semuanya dianggap bid'ah, dolalah. Nanti ketika itu terus menerus ayyaqa fi qalbi syai'un minal jaigi, bid'ah itu akan menyeret kepada kesesatan. Sesuatu yang baru yang diada-adakan, praktek sholat yang tidak ada contohnya umpamanya, praktek saum yang tidak ada contohnya. Bayangkan saja di antara mereka ada yang disebut puasa mati geni. Pernah dengar antum puasa mati geni? Puasa api, geni itu api ya kalau nggak salah. Jadi puasa tidak menyalakan api, itu simbol bahwa ia tidak makan. Tetapi umumnya yang disebut puasa mati geni itu kalau bahasa kita mah saum wisol itu, puasa nyambung 3 hari berturut-turut gitu. Jadi dari hari pertama, hari kedua itu tidak buka, paling buka hanya 1 seloki air, lalu bersambung lagi puasa di tengah malamnya. Siangnya puasa hari ketiga baru berbuka. Itu namanya mati geni. Ada yang sampai hebat itu 40 hari 40 malam. Ada itu 40 hari 40 malam, 1 bulan lebih. Hanya sayang kalau tidak sampai kepada aturan yang ditetapkan, mati geni itu jadi mati beneran. Cerita orang tua saya ya gitu. Konon ada orang yang 40 hari 40 malam melakukan ritual itu, puasa mati geni di Para itu. Kalau kita mah dulu kan rumah itu pakai suhunannya, tahu kan suhunan, genting ya kan, kitanya non segitiga kan gitu. Nah kan di sana kayak ada yang kosong, itu namanya Para itu ya. Para itu rumahnya tikus, berit nih kan. Nah, Para, nah itu suka dipakai untuk semedi gitu, tapak gitu. Jadi supaya tidak diganggu, dia mati geninya di Para. Kan dia tidak berbuat apa-apa per hari, tidak puasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas. Terus saya dikir naon lah gitu. Kondisi kabayang kesalnya orang itu ya kalau kita mah. Tapi mungkin karena suatu maksud yang diinginkan itu ada yang sampai tamat ada. Di hari ke-40 itu atau malam ke-41 itu lalu disempurnakan ritualnya dengan mandi 7 sumur. Iya. Dimandikan oleh 7 sumur dan 7 kembang. Mulai kembang melati, mawar, ya, Kamboja gitu. Ai babadotan mah teu, babadotan lain kembang ya, bau di babadotan. Itu wah luar biasa. Nah, konon kalau sudah pada puncaknya dia akan meraih apa yang dia inginkan, umpamanya dengan mati geni itu kaya raya, dia maju kaya raya. Ada juga yang ingin kuat di kadek, kuat di kadek itu dia kebal kalau dipukul dengan pedang gitu. Karena itu ritualnya adalah ritual dari agama yang lain, bukan agama Islam, maka disebut bid'ah itu, bid'ah. Puasa mati geni itu bid'ah. Jangankan 40 hari 40 malam, 3 hari 3 malam pun nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh kita dengan tujuan seperti itu gitu. Nah ceritanya dia tapak di Para pada hari ke-40 sudah tamat puasana, hanya lupa keluarganya, tidak menjemput ke atas gitu. Jadi dia mau turun ke bawah, tarajena gitu. Ya tangganya nggak ada itu. Dia kan nolol ke handap, liur, nggak gebrut ke handap, jebret. Cenah mah koin gitu. Mati dia, mati beneran ya. Karena jatuh dari atas Para dalam kondisi yang lemah, tidak makan itu kan lemah. Maksud jatuh ke lantai pun langsung mampus gitu. Kasihan kalau benar itu ceritanya ya. Ya ongkoh kuat ika ada ke labu mah angre pae lebar itu.
Nah itu ihwatul iman, jadi itu kan perkara yang diadakan dalam puasa gitu dengan tujuan ingin kuat di kadek. Nah semua itu adalah bid'ah, itu haram dilakukan, haram, nggak boleh. Antum kalau mau saum ya saum sunnah saja. Kalau yang wajib Ramadan, ya, nadar itu wajib kan, kifarat itu wajib, qada kan yang 4 ya perkara yang wajib dalam saum itu. Yang lainnya ada sunnah, Senin Kemis, Daud, ayam mubid gitu kan, itu jenis-jenisnya. Nah nggak boleh kita ngadakan kalau Rasul hari Senin adalah bertepatan dengan hari lahir beliau, saya mah lahirnya poe Salasa, orang mah ada puasa Salasa we gitu. Nah itu karena ini hari lahir saya, itu nggak boleh ya. Hanya Senin saja, karena hari Senin itu tujuan lain itu di hari Senin dan Kamis itu dilaporkan amaliyah kita yang satu pekan itu. Nah, Rasul menginginkan ketika laporan diberikan kepada Allah dalam keadaan saum, itu setunya. Bukan karena beliau ya kebetulan hari Senin lahir, kemudian kalau Kamis bagaimana? Kan kalau memang Senin kelahiran beliau, Kamis, Rasul meninggalnya hari apa? Senin juga. Jadi bukan Kamis. Oleh karena itu sebetulnya Senin Kamis itu upaya kita mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bahwa kita saum sunnah gitu. Mudah-mudahan ini santri-santri Baitur Rahman terbiasa dengan saum Senin Kamis ya. Mudah-mudahan. Kalau belum ya diadaptasi belajar Senin Kamis. Kalau sudah terbiasa alhamdulillah. Antum mudah-mudahan bisa terus-menerus gitu. Lestari istiqomah sampai akhir hayat. Nah itulah ma'rifatun Nabi ya. Ma'rifatun Nabi sampai sana. Bahwa kita, kata Syekh Utsaimin, jangan suka menyelisihinya karena akibatnya akan turun fitnah, yaitu perbuatan syirik dan kesesatan. Kemudian yang ketiga, sebagai usul salahnya itu, qauluhu, ucapan beliau, ma'rifatu dinil islami, mengenal agama Islam. Nah itu. Jadi yang ketiga itu kita harus mengenal agama Islam. Pertama mengenal Allah berupa ya syariatnya dan juga asma wa sifatnya ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu dipahami dan diketahui lah gitu, dikenal dengan benar. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabihi sallallahu alaihi wasallam, itu mengenal kehidupan beliau, kemudian akhlak beliau gitu kan, adab beliau untuk ditiru dan diikuti dalam semua aspek kehidupan. Nah, ketiga, ma'rifatu dinil islami, mengenal agama Islam. Al-Islamu, silakan diberikan sakal ya. Al-Islamu bil ma'nal ami. Al-Islamu bil ma'nal ami huwa ta'abbudu lillahi. Wa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusula, mundu an arsalallahu rusula ila antakum sa'atu kama dakarallahu aja wa jalla dalika bi ayatin kasiratin tadullu ala anasara'i'a sabiqata kullaha islamun lillahi aja wa jalla. Islamun lillahi aja wa jalla. Qala Allah ta'ala an Ibrahim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Suratul Baqarah ayat 128. Artinya, silakan tulis. Perkataan beliau ya, ma'rifatu dinil islami, yang ketiga itu adalah mengenal agama Islam. Al-Islamu, Islam, kita jabarkan dulu apa yang disebut Islam gitu. Adalah
ya, al-Islamu bil ma'nal ami, Islam secara pengertian umum, huwa adalah ta'abbudu lillahi, menyembah Allah, penghambaan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Ta'abbud itu penghambaan diri kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah itu. Kita mengabdi pada Allah. Kita menyembah Allah. Bima syara'a, dengan perkara yang Dia telah syariatkan. Nah, ini harus digarisbawahi. Menyembah Allah itu tidak sekeingin kita, bukan sesuai keinginan kita, tapi dengan syariat yang Allah tetapkan gitu. Itu yang disebut ta'abudu lillahi bima syara'a. Kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah dengan perkara yang Allah telah gariskan, yang Allah telah tetapkan. Bukan rumah orang gitu, nggak boleh, karena ibadah itu pesanan Allah. Orang kerhayang sholat wae kieu, sholat naon sholat kahayang wae masa gitu. Kan temenang sholat, nggak boleh. Antum antara maghrib dan isya nggak ada sholat sunat kecuali ba'da maghrib gitu ya. Antara maghrib dan isya itu antara maghrib dan isya, setelah maghrib langsung isya. Itu kan yang ada ba'da maghrib. Lalu antum sedang semangat, niatkan sholat semangat, ya. Nggak bisa. Kalau mau sholat mutlak, 2 rakaat salam, gitu. Itu namanya sholat mutlak. Tapi kalau antum buat sendiri, saya mah ulah 2 rakaat, 8 rakaat langsung semangat gitu. Nah, itu nggak boleh, ya. Ibadah harus sebagaimana diperintahkan Allah. Apa yang Allah syariatkan. Sholat ada waktunya, ada tempatnya, ada aturannya. Saum demikian pula gitu. Nggak boleh kita, tadi juga saya katakan, kalaupun antum lahir hari Selasa, nggak ada. Sama saum pas Selasa unggul sesuai dengan kelahiran, nggak boleh. Harus hari Senin gitu, Senin Kemis, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mundu an arsalallahu rusula, sejak Allah mengutus utusannya, mengutus para rasul. Ya, rasul itu para rasul. Jadi semenjak Allah mengutus para rasul, ila antakumas saatu, sampai tibanya kiamat, sampai berdirinya kiamat. Takumat itu berdiri, maksudnya mah datangnya kiamat. Aturannya sama, tidak berubah gitu. Bahwa aturan ibadah diatur langsung oleh Allah. Tentu kalau rasulnya berbeda, syariatnya berbeda. Jadi inti ibadahnya sama, menyembah Allah yang Maha Esa, tapi kaifiah sholat, kaifiah saum antar nabi bisa saja berbeda gitu. Bisa saja berbeda. Sholat Nabi Muhammad SAW 5 waktu. Sholat Nabi Isa belum tentu 5 waktu. Dan kita nggak tahu bagaimana kaifiah sholatnya gitu. Umpamanya di syariat Islam ya, ini salah satu pendapat ulama terkait dengan nanti di akhirat Rasul akan memanggil, kata Rasul, aku sudah rindu dengan kawan-kawanku gitu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kan kami ini kawan-kawanmu, sahabat, bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Ya, jadi kawan-kawan itu adalah kaum yang datang setelah Rasul wafat tapi mengikuti sunnahnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kawan-kawan Rasul. Nah, kata Rasul, nanti aku tunggu di haud, di akhirat kelak gitu, di haud beliau, kawan-kawannya itu. Mudah-mudahan kita juga masuk. Lalu sahabat bertanya, kan dari mana engkau mengetahui bahwa itu kawan-kawan Anda, gitu kan? Ternyata beliau mengatakan itu dari bekas wudu. Jadi antum wudu, di akhirat itu akan mengeluarkan cahaya. Gitu. Wudu antum yang disempurnakan, ya. Makanya wudu sesuai sunnah. Sayang kalau tidak sesuai sunnah. Ya, maaf, kan ada kontroversi dalam bab wudu. Ya. Kalau tangan tidak ada masalah, wajah tidak ada masalah. Sisi mana yang ada masalah coba? Nah itu, mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Pamsahru biru'u sikum. Usaplah kepala, bukan pamsahu bisu'urikum. Bukan usaplah rambut kalian, tapi kepala kalian. Kenapa? Karena kalau kalau rambut pasti ada kepalanya. Gitu. Kalau kepala belum tentu ada
rambutnya. Ya botak itu kan nggak punya rambut, maaf ya. Itu kan jadi yang diusap itu maaf, ini ada bau maram lah tuh melihat kan gitu Rasul tuh beberapa 3 hadis tuh berturut-turut dari depan ke belakang kan, ke depan lagi lalu ke telinga. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib itu 1 kali gitu. Berarti kan seluruhnya ini akan bercahaya. Sayang kalau antum hanya segini, jadi percayanya segini gitu. Ininya tidak bercahaya gitu. Sayang kan? Ya. Mana yang bagus menurut antum? Sedikit atau seluruhnya kepala itu? Hah? Menurut antum yang bagusnya sedikit atau seluruhnya? Seluruhnya supaya kepala antum bersinar gitu. Gitu kan? Sayang kalau antum hanya rambut sedikit, kan dia yang percaya rambutnya saja. Ininya nggak percaya. Matak maaf ya, nggak rubah wudu antum tuh, sayang. Jadi kita itu akan dilihat dari bekas wudunya. Kan begini, di mahsyar itu, di padang mahsyar, seluruh umat ngumpul. Bayangkan berapa miliar jumlah manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Sekarang saja udah berapa miliar coba yang ada hidup sekarang. Walaupun kemarin oleh COVID itu kan ratusan juta meninggal atau sebutlah jutaan meninggal, tapi masih kena heureun gitu jutaan meninggal teh. Robga kena hirup di patan maut ke COVID oge. Sama teh. Kan itu miliaran, apalagi di padang mahsyar. Lalu dari mana Rasul bisa mengetahui itu umatnya? Kata Rasul menganalogikan, bukankah kalau Anda mempunyai kuda yang warnanya semua hitam atau unta ya, kuda ya, hitam itu kuda. Lalu ada kuda yang kakinya tuh berwarna putih. Bisa dibedakan nggak? Bisa, karena beda ciri kan, bahwa semuanya itu hitam, yang lain mah kudanya tuh. Ada yang kuda di atas betisnya itu ada bulu yang berwarna putih, gitu. Atau himar itu keledai. Nah, itu ada belang berwarna, itulah maksudnya bekas wudu. Ini menunjukkan mungkin kata ulama ya, kesimpulan ulama, berarti syariat wudu hanya ada di dalam umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi umat yang lain mah kalaupun sholat tidak ada wudu gitu. Itu kesimpulannya. Jadi wudu itu adalah kaifiah ibadah untuk sholat yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga di akhirat pun itu bisa dibedakan dengan umat di luar Nabi Muhammad gitu. Maka antum harus rajin wudu, bukan untuk sholat saja. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang beriman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu memelihara wudu, batal wudu lagi gitu. Kalau Bilal ditambah begitu batal wudu, lalu salat 2 rakaat syukur wudu namanya, atau 1 zuhur, salat bersuci. Pernah melaksanakan salat syukur wudu? Belum ya? Nah itu Bilal, kenapa terumpahnya terdengar di surga, terumpahnya terdengar oleh Rasul di surga? Karena salah satu amal istimewa Bilal itu, aku tidak pernah batal ya lalu berwudu lagi kecuali disambung dengan syukur wudu. Lalu oleh Rasul hal itu dibenarkan. Nah, jadi antum juga harusnya begitu, pelihara wudu. Bukan untuk sholat saja. Mau futsal wudu dulu kan bagus tuh. Ya. Badminton wudu dulu. Begitu antum buang angin, wah langsung priwit, punten bade wudu heula. Wah. Kalau pas antum kiper punten bade wudu heula, atuh kabobolan. Ya tentu saja tidak demikian ya maksudnya. Antum terus berjaga wudu, insya Allah, termasuk ketika antum hendak tidur gitu, berwudu lah, supaya antum didoakan oleh malaikat, Allahumma fillahu warhamu gitu. Oleh malaikat ada yang mendoakan, walaupun kita bolak-balik ketika tidur kita itu tidak sadarkan diri, oleh malaikat terus didoakan bolak-baliknya itu dengan rahmatnya, dengan magfirahnya gitu. Memohonkan ampunan, memohonkan rahmat, malaikat mendoakan. Salah satunya itu rahasia karena kita mau tidur berwudu dulu gitu. Jadi itulah padilah syariat Nabi Muhammad SAW dibanding syariat nabi-nabi yang lain. Itu ada namanya wudu. Maka
Antum harus rajin wudu. Karena begini, maaf ya, wajah kita mungkin beda-beda. Ada yang ditakdirkan sedikit seperti Nabi Yusuf, ada gitu ya. Seperti Nabi Muhammad ada gitu. Tapi ada juga yang maaf mungkin jauh dengan Nabi Yusuf, deket-deket kacepot, umpamanya. Tapi kalau antum rajin wudu, antum bercahaya di dunia juga bercahaya. Walaupun kulitnya tidak putih, tapi antum kalaupun gelap wajahnya, kulit yang gelap antum itu bercahaya gitu. Sementara orang barat yang konon katanya di antara ras yang paling bagus ya, ras yang paling bagus itu orang barat, Eropa, itu ras yang bagus, bangsa Arya. Tapi kalau mereka tidak pernah terbasuh air wudu, walaupun putih, angernya rada remek gitu. Itu wajah mereka itu bercahaya. Sementara kita orang Asia yang kulitnya katanya hitam pun tidak, kita lebih putih dari Afrika, tapi lebih hitam dari Eropa gitu, ya. Kita tergantung kita mau ngarendeng ka saha. Kalau ngarendeng di Afrika orang menang, rada bodas gitu. Tapi ngarendeng di Eropa, wah orang hideung gitu. Kapaksa eta mah di Eropa mah jauh urang teh. Tah, urang kan sawo mateng atau napis coklat ya. Sawo buruk. Nah, tapi kalau antum usap wajahnya dengan wudu, insya Allah bercahaya antum. Aslina, sok lihat tatap ulama-ulama. Ulama itu tidak semuanya ganteng seperti Nabi Yusuf, enggak. Itu mah hanya beberapa ulama saja good looking. Tapi kebanyakan biasa-biasa seperti kita wajahnya. Hanya aura keulamaan itu tampak dari wajahnya yang bersih-bersih bekas wudu. Itu makanya saya anjurkan antum sebagai ahli Quran berwudu. Kenapa? Itu membedakan kita dengan umat yang lain termasuk di akhirat. Nanti wajah antum termasuk insya Allah orang yang ahli wudu, anggota wudu haram disentuh oleh api neraka. Anggota wudu haram disentuh oleh api neraka. Ya apalagi kalau antum bukan hanya wudu karena ingin selamat dari neraka, unggal waktu sholat mandi besar, wah itu si kita salah berkabeh tuh. Kan wudu kan ada bagian yang tidak terbasuh kan ya, kalau wudunya badan kan tidak terbasuh, supaya antum selamat neraka badan pun dibaju kan antum mah. Jadi unggal ada sholat mandi besar, hebat sekali antum ya. Itu bebas dari neraka tampaknya. Nah, jadi sejak Rasul diutus sampai akhir zaman, maka ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah. Kama dzakarallahu, sebagaimana Allah terangkan dalika hal itu fi ayatin kasirotin, dalam banyak ayat. Jadi banyak sekali ayat tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Tadulu yang menunjukkan, ini alinea kita sampai di sini ya, alinea ini kita tamatkan. Tadulu yang menunjukkan Allah kepada anasaroi'a sabiqota, bahwa saroi'a syariat jama dari syariat sarwa itu sabiqota yang terdahulu, kuluha semuanya, islamun lillah adalah Islam kepada Allah, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat akhir zaman, semuanya syariatnya sama, yaitu ibadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman an Ibrahim, mengenai Nabiullah Ibrahim. Ini salah satu sampel contoh ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami semua muslimah ini, kami semua di sini antara beliau dan turunannya, yaitu diantaranya Nabi Ismail. Muslimah ini dua orang yang menyerahkan diri kepada Allah, laka kepadamu, kepada Allah. Wa min dzurriyyatina, begitu juga dengan turunan kami, kata Nabiullah Ibrahim. Ummatan muslimatan laka, umat yang menyerahkan diri kepada
kepadamu, yaitu kepada Allah. Jadi kita sebagai kaum muslimin akhir zaman seperti ini hakikatnya melanjutkan dan mewujudkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, yaitu ingin punya turunan yang totalitas menyembah Allah. Hanya sekali lagi menyembah Allah itu bima syara'a, dengan apa yang Allah telah tetapkan syariatnya. Jangan membuat syariat baru atau aturan baru, tidak boleh. Dia boleh, itu akan menjadi agama baru. Ya karena waktu mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kita nanti dilanjutkan kepada makna Islam yang khas. Tadi kan makna itu yang umum. Jadi setiap ajaran itu sebetulnya Islam kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Semuanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya sama. Penyerahan totalitas diri kepada Allah. Itu intinya. Tetapi nanti Islam secara spesifik menjadi nama khusus kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah, gitu. Paham tum? Nah ini jadi Islam secara general, secara umum, ada Islam secara spesifik, gitu. Demikian mungkin yang dapat sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.